Resi Resmini. Saya dari Fakultas FDIS, Prodi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pajak orang pribadi dan menghitung PPh pasal 21 dengan status KK, kemudian mengisi formulir 1770. Guys, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pajak orang pribadi itu? Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib memiliki NPWP, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk menghitung wajib pajak pribadi, kita akan mencari tahu 1. Penghasilan neto, 2. Penghasilan kena pajak, 3. PPh terutang, 4. Kredit pajak, 5. PPh kurang atau lebih bayar, dan 6. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Dalam soal ini, kita akan menghitung pajak penghasilan Pak Jauhari. Pak Jauhari adalah seorang akuntan. Beliau memiliki istri yang bekerja sebagai PNS dan memiliki 1 orang anak. Berikut adalah formulir 1770. Di atas pojok kanan terdapat tahun pajak. Di sini kita isi tahun 2019 karena kita akan menghitung wajib pajak orang pribadi Pak Jauhari pada masa 2019. Ini adalah masa periode, yaitu Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Selanjutnya kita pilih pencatatan. Tabel selanjutnya yaitu identitas. Di sini kita mengisi nomor NPWP, kemudian nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan bebas, nomor telepon atau fax email, dan kita pilih status kewajiban perpajakan. Di sini ada pilihan KK, HB, PH, dan MT. Karena Bu Claudia memilih untuk menggunakan NPWP Pak Jauhari, maka NPWP-nya hanya 1 ya guys. Dalam status kewajiban perpajakan, terdapat pilihan KK, HB, PH, dan MT. Perbedaannya adalah KK yaitu istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami. Jadi 1 NPWP ya guys. Yang kedua, HB, penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah karena istri dan suami telah bercerai. Ketiga adalah PH, yaitu penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang terakhir, MT, penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah karena istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Oke, kita isi dari sheet yang terakhir yaitu daftar pembayaran PP23. Di sini kita isi nomor NPWP, kemudian alamatnya, kemudian kita copy untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Selanjutnya omset di copy semua, dimasukkan ke tabel peredaran bruto. Setelah itu PP23-nya ini juga di copy. PP23 itu 0,5% dari peredaran bruto ya guys. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Jadi total peredaran bruto sebesar 300 juta. Kemudian untuk yang PPh-nya juga tinggal dijumlahkan 1.500.000. Jangan lupa untuk tanda tangannya dan nama
kita tulis Pak Jauhari. Oke, ini sheet daftar pembayaran OPPT. Kita skip, terus perhitungan PHMT juga kita skip karena kita menggunakan perhitungan kakak. Selanjutnya sheet 1770 strip 4. Nah, di bagian A ada harta pada akhir tahun. Jadi kita masukkan semua harta Pak Jauhari. Datanya kita lihat di Word. Nah, ini adalah kepemilikan harta Pak Jauhari. Ada rumah, mobil, dan juga tanah. Jadi kita masukkan saja ke tabel Excel. Nah, tinggal dimasukkan saja nominal dan juga keterangannya. Kemudian di bagian B ada kewajiban atau utang. Nah, di Word ini yang E, Pak Jauhari memiliki utang di bank sendiri sebesar 3M. Jadi kita masukkan juga ke Excel. Nah, terus karena hanya punya satu utang, jadi kita copy aja. Oke, sudah. Kemudian yang bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini kita sudah dimasukkan nih, ada Pak Jauhari, Bu Claudia, dan Otang. Kita dimasukkan untuk hubungan keluarga dan juga pekerjaannya. Oke, untuk sheet ini sudah selesai. Kemudian sheet 1770 strip 3. Nah, ini jangan lupa ya guys, tiap sheet itu ada nomor NPWP dan juga nomor wajib pajak yang harus diisi. Oke, untuk bagian A yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Kita cek di Word-nya. Kita scroll dulu. Nah, di nomor 4 poin B, ini Pak Jauhari mempunyai bunga deposito dari bank pinjam meminjam senilai 50 juta. Nah, kita masukkan ke formnya di dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto sebesar 50 juta. Kemudian masukkan juga PPh terutang sebesar 10 juta. Oke, setelah itu bunga diskonto tidak ada, sewa juga tidak ada, dividen. Pak Jauhari mempunyai dividen masih nomor 4 poin A, yaitu dividen dari PT Bonanza sebesar 200 juta. Kita masukkan ke tabel 200 juta. Dan untuk PPh-nya 20 juta. Oke, setelah itu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, ini kan istri Pak Jauhari juga bekerja ya, dan penghasilan istrinya sudah dirinci juga di Word. Di sini totalnya ada 162 juta. Kita masukkan 162 juta. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai ini yang 300 juta. Nah, ini penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat final. 300 juta dan untuk PPh-nya 1.500.000. Dan
nominal 300 juta ini sama dengan nominal yang ada di daftar pembayaran PP23. Setelah itu, kita jumlahkan dari nomor 1 sampai 16. Dan jumlahnya sebesar 712 juta. Kemudian yang PPh-nya juga ditambahkan. Dan nominalnya 41.500.000. Setelah itu yang bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam soal yang di Word itu tidak ada bantuan, warisan, tetapi ada bagian laba. Kita scroll dulu di Word-nya. Nah, ini bagian laba anggota perseroan komanditer, yaitu sebesar 15 juta. Kemudian klaim asuransi tidak ada, beasiswa tidak ada, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak juga tidak ada, jadi kita langsung saja copy 15 juta. Dan bagian C, penghasilan. Dan di bagian C ini ada penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, karena Pak Johari dan Bu Claudia ini menggunakan satu NPWP yang sama, maka di sini kita tulis saja rupiahnya. Oke, selanjutnya ke sheet 1770/2. Di sini ada PPh output telah dipotong atau dipungut. Nah, di sini ada PPh pasal 21 dipotong PT Swasentosa sebesar 23.600.650. Kita masukkan ke tabel. PPh-nya 21, kemudian nominalnya. Ini ada di bagian A ya, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Selanjutnya PPh pasal 21 dipotong klien praktik akuntan sebesar 10 juta. Kita masukkan ke tabel. Kemudian Pemda Bekasi sebesar 10 juta. Nah, karena ini sama, kita copy aja ya. Oke, selanjutnya pembayaran royalti teknik audit. Ini nominalnya sebesar 3 juta. PPh-nya pasal 23. Kemudian PT Bonanza pasal 4 bagian 2 sebesar 20 juta. Kemudian yang terakhir bank pinjam meminjam sebesar 10 juta. Oke, selanjutnya kita jumlahkan Nah, jadi jumlah PPh yang dipungut atau yang dipotong sebesar 76.650.000. Oke, kita langsung ke 1770 strip 1 halaman 2. Jadi ini pekerjaannya mundur ya guys. Nah, jadi selain Pak Johari itu bekerja di PT Swasentosa, beliau juga membuka praktik akuntan ya.
jasa akuntan. Nah, di sini peredaran usahanya sebesar 500 juta. Kemudian normanya 50%. Penghasilan netonya 250 juta. Ini ada di bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Oke, di copy. Oke, untuk bagian C, di sini ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, karena Pak Johari itu bekerja di PT Swasentosa, sesuai soalnya, dan PH brutonya itu totalnya 270 juta. Jadi kita masukkan saja penghasilan brutonya 270 juta. Kemudian pengurangan penghasilan bruto atau biaya. Nah, di sini ada pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun yang totalnya 16 juta. Jadi kita masukkan di tabelnya untuk pengurangan 16 juta. Dan penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya. Jadi totalnya 254 juta. Oke, kita langsung copy saja. Dan di bagian D, ini adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kita cari lagi di soal. Nah, di nomor 4 poin C, di sini ada bunga pinjaman sebesar 10 juta. Kita masukkan di jumlah penghasilan neto. Kemudian Pak Johari juga mempunyai royalti dari PT Maju Mundur sebesar 20 juta. Jadi kita masukkan juga. Kemudian penghargaan tidak ada, keuntungan dari pengalihan harta tidak ada. Nah, di sini juga Pak Johari memiliki bagi hasil firma yaitu sebesar 15 juta. Kita masukkan di penghasilan lainnya. Selanjutnya kita jumlahkan saja. Totalnya 45 juta. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke 1770 strip 1 halaman 1. Nah, di poin 1 itu ada penghasilan dari usaha. Kita masukkan yang ini yang 270 juta. Ini penghasilan bruto ya. Kemudian untuk biaya usahanya masih yang tadi 16 juta. Maka penghasilan netonya itu tinggal dikurangi. Jadi totalnya 254 juta. Sesuaikan. Oke, selanjutnya 2 penyesuaian fiskal ini tidak kita isi. Ini juga tidak diisi. Nah, ini ke sheet pertama 1770. Untuk penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas kita masukkan 250 juta. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 254 juta. Penghasilan neto dalam negeri lainnya 45 juta. Nah, nilai-nilai ini itu diambil dari sheet yang tadi ya, yang 1770 strip 1, 1770 strip 2. Nah, ini langsung kita jumlahkan saja. Karena tidak ada zakat atau sumbangan, jadi kita masukkan 0. Lalu untuk jumlah penghasilan kita copy. Kompensasi kerugian juga tidak ada. Kita copy.
Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Di soal pajak hari termasuk ke PTKP-nya K1 ya, tanggungannya. Dan di sini juga sudah ada rinciannya. Nah, rinciannya sebesar 63 juta. Jadi kita masukkan saja 63 juta. Kemudian poin 9 dikurangi dengan poin 10. Totalnya 486 juta. Jadi penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Kemudian yang C, PPh terutang. Kita lagi di Excel-nya, kita lihat. Nah, di sini pajak terutangnya sebesar 68.500. Kita masukkan. Oke, pengembalian atau pengurangan tidak ada. Kita copy saja untuk jumlah PPh terutangnya. Kemudian kredit pajak. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ini kredit pajak. Jumlahnya 36.650. Kita masukkan ke tabel. Nah, dan untuk nomor ke-16 kita cakra ya, yang poin A, yaitu PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 49.850.000. Kemudian PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan sebesar 20 juta. Ini juga sudah tertera di Word. Nah, 20 juta. Kemudian jumlah kredit pajaknya menjadi 20 juta. Pajak kurang bayar nilainya 29.850. Oke. Setelah itu, nah jangan lupa yang nomor 19-nya poin A kita cakra juga. Dan untuk angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya yaitu sebesar 4.154.667 rupiah, dan ini diperoleh dari 49.850 dibagi dengan 12 bulan. Oke, sudah selesai teman-teman. Di tabel terakhir terdapat lampiran. Di sini ada beberapa surat dan juga bukti yang harus dibawa ketika mengisi formulir 1770. Di paling bawah ada pernyataan. Ada pilihan wajib pajak atau kuasa. Ketika kita mengisi formulir 1770 sendiri, maka kita pilih wajib pajak. Tapi jika kita mengkuasakan kepada orang lain, kita pilih kuasa. Kemudian ada tanggal, nama lengkap, NPWP, dan yang terakhir tanda tangan. Jangan lupa ya guys. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Stay healthy and stay at home.